أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saudara-saudara, 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, semua rakyatnya sejahtera. Tidak ada lagi yang menderita. Tidak ada menjadi rakyat jelata. Apabila mau berinfak, mau bersedekah, berzakat, itu harus keluar daerah. Kenapa? Di tempatnya tidak ada lagi rakyat yang bersedia menerima zakat. Kenapa? Karena merasa sudah sejahtera. Bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Beliau memimpin dengan amanah, adil, bahkan hanya sekedar memakai lilin negara pun tidak mau, apalagi hal-hal yang besar lainnya. Begitulah sosok pemimpin Umar bin Abdul Aziz yang harus diteladani dan jauh dari kata korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam meraih cita-cita kita dan mewujudkan harapan-harapan kedua orang tua kita. Salat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan mengharap mudah-mudahan kita yang mengikuti perkuliahan ini dengan baik, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara, alhamdulillah kita kembali melanjutkan mata kuliah kita Sejarah Peradaban Islam pada tema Dinasti Umayyah. Saudara-saudara, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka yang menggantikan kepemimpinan pada waktu itu adalah anak beliau, Hasan bin Ali. Dan itu tidak lama, itu hanya sebentar. Hasan bin Ali mendapat dukungan yang kuat dari umat Islam untuk menjadi pemimpin, terkhusus masyarakat Irak. Namun pada sisi yang lain, di Damaskus, Syria, Muawiyah bin Abi Sufyan mendapat dukungan yang luar biasa karena beliau memimpin Damaskus sekitar 20 tahun. Artinya bahwasanya dengan waktu yang begitu lama, tentunya masyarakat Damaskus begitu mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun secara umum pada waktu itu, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, yang didaulat umat Islam untuk menjadi pemimpin adalah Hasan bin Ali. Saudara-saudara, ketika terjadi dualisme antara kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendapat dukungan begitu besar dari masyarakat Damaskus, terjadi pergolakan-pergolakan. Namun pada waktu itu Hasan bin Ali arif bijaksana, beliau lebih mengutamakan kesejahteraan, beliau lebih mengutamakan keamanan umat Islam. Oleh sebab itu, pada waktu itu terjadi permusyawaratan bahwasanya Hasan bin Ali siap turun dengan syarat bahwasanya untuk kesejahteraan dan untuk keamanan umat Islam. Saudara-saudara, setelah terjadi kesepakatan antara pihak Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan,
Maka turun Hasan bin Ali sebagai pemimpin, maka naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada momen inilah dimulainya dinasti Muawiyah atau dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah nama yang diambil dari kakek mereka, yaitu Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manab. Nah, pemimpin pada masa dinasti Umayyah ini berjumlah 14 pemimpin, di mana pemimpin pertamanya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudara-saudara, kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan memang luar biasa. Kenapa demikian? Mulai sejak Khalifah Umar bin Khattab, sosok Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menjadi pemimpin. Begitu juga ketika kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berpindah kepada Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok gubernur yang luar biasa yang dipercayakan oleh Utsman bin Affan. Jadi kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan memang luar biasa, terlatih dan sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi dirinya. Karena beliau memimpin di Damaskus Syria sekitar 20 sampai 22 tahun. Mulai dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Saudara-saudara, masa kepemimpinan dinasti Umayyah ini selama sekitar 90 tahun. Banyak ragam kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin dinasti Umayyah ini berdasarkan karakter dan ciri masing-masing. Nah, salah satu pemimpin yang luar biasa yang dicatat dengan sejarah pada dinasti Umayyah ini adalah bahwasanya ada satu pemimpin, ada satu khalifah yang dimana kepemimpinannya begitu singkat tapi efeknya luar biasa. Itulah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin yang luar biasa yang sebetulnya dari silsilah keluarga dia sebetulnya bukanlah calon dari pemimpin yang ditetapkan dari keluarga dinasti Umayyah. Karena dinasti Umayyah berbeda dengan Khulafaur Rasyidin. Yang menjadi pemimpin itu dipilih oleh umat Islam. Sementara pada masa dinasti Umayyah itu yang menjadi pemimpin adalah anak keturunan dari dinasti Umayyah. Atau dikatakan dengan monarki absolut. Nah, sosok Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok yang sebetulnya tidak ada peta untuk menjadi khalifah. Tidak ada peta aturan menjadi pemimpin. Tetapi pada waktu itu, pemimpin yang mau diangkat masih kecil, masih belum layak, maka untuk sementara Umar bin Abdul Aziz saja yang akan diangkat. Dengan catatan bahwasanya setelah Umar bin Abdul Aziz selesai menjadi pemimpin, bukan anak Umar bin Abdul Aziz yang diangkat menjadi pemimpin berikutnya, akan tetapi pemimpin yang sudah ditentukan sebelumnya. Saudara-saudara, pada kondisi seperti ini otomatis Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki beban yang berat. Arti beban yang berat ini adalah bahwasanya sudah mempersiapkan diri sebegitu mungkin untuk menjadi pemimpin. Kalau bahasa sekarang ini kampanye, melakukan sesuatu yang wah, model yang banyak. Tetapi Umar bin Abdul Aziz adalah hanya kebetulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditunjuk menjadi pemimpin, salah satu pemimpin dinasti Umayyah. Saudara-saudara, apa yang membuat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini begitu spesial? Yang membuat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini spesial adalah bahwasanya Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin
sekitar 2 tahun. Namun, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, terjadi kemajuan-kemajuan dan kesejahteraan. Kenapa demikian? Dalam tempo 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ingat 2 tahun bukan 2 periode, 2 tahun. Dalam masa tempo 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, tidak lagi ditemukan rakyat yang masih kelaparan. Artinya, dalam tempo 2 tahun, semua rakyat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz sejahtera. Indikatornya bahwasanya tidak ada lagi rakyat yang mau menerima zakat, infak, dan sedekah. Itu. Jadi kalau ada yang mau berimpak, mau berzakat, bersedekah, orang nolak. Tidak. Aku tidak menerima. Kenapa? Karena sudah memiliki harta. Sudah memiliki makanan. Jadi rakyat merasa sudah aman, nyaman, sejahtera. Jadi tidak ada yang mau menerima zakat dan infak, dan sedekah. Jadi kalau mau berzakat, mau berimpak, mau bersedekah harus keluar negeri. Itu sangat keren itu. Kalau kita umpamanya mau berzakat, mau berimpak, pergi ke luar negeri dulu, pas pesan pesawat. Itu. Begitulah luar biasanya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dalam tempo 2 tahun kepemimpinannya, tidak ada lagi rakyatnya yang melarat. Kalau mau berimpak, mau bersedekah harus keluar daerah. Saudara-saudara, apa yang membuat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz begitu spesial sehingga dalam tempo 2 tahun tidak ada lagi rakyatnya yang melarat, semua sejahtera? Saudara-saudara, ternyata sosok dari Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena ketika dia diminta untuk menjadi pemimpin, di mana sebetulnya dia bukan ingin menjadi pemimpin, tidak memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin, sehingga dia ketika memimpin plong. Begitu dia diminta untuk menjadi pemimpin, ucapan pertama yang keluar dari bibirnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan syukuran, bukan pesta yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, tetapi dia menyampaikan bahwasanya ini milik Allah, amanah dari Allah, dan harus dijaga amanah yang diberikan. Saudara-saudara, ketika beliau sudah diminta untuk menjadi pemimpin, dia sampaikan kepada istrinya. Kalau bahasa kita, Dek, apakah adik mau tetap jadi istri abang? Kalau bahasa kita. Ini kan pertanyaan luar biasa. Kenapa demikian? Ya, setelah diminta menjadi pemimpin, yang ditanyakan istrinya. Status istrinya, apakah mau tetap jadi istrinya? Tentunya istrinya mengatakan iyalah. Secara tidak ibu negara aja mau, apalagi setelah jadi ibu negara. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah ketika Umar bin Abdul Aziz meminta istrinya untuk mengeluarkan semua perhiasan-perhiasannya, perak emasnya. Diminta Umar bin Abdul Aziz, kumpulkan semuanya, kita akan serahkan ke Baitul Mal. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Harta yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz, perhiasan-perhiasan istri Umar bin Abdul Aziz mau diserahkan ke Baitul Mal, mau diserahkan ke umat Islam. Bayangkan, ini bukan kampanye. Ini sudah terpilih menjadi pemimpin. Harta-harta yang dimiliki menjadi milik rakyat, menjadi milik umat. Harta pribadi menjadi milik umat dengan cara menyerahkannya ke Baitul Mal. Saudara-saudara, begitulah mulianya sosok Umar bin Abdul Aziz. Ketika memimpin, uang yang dari kantongnya yang diserahkannya ke kantong rakyat, bukan kantong-kantong rakyat yang diambil, yang dimasukkan ke kantongnya. Itulah penyebab bahwasanya Umar bin Abdul Aziz dapat memimpin dengan bijaksana. Saudara-saudara, dalam berbagai catatan disebutkan bahwasanya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, sosoknya adalah sosok yang sederhana. Kalau sebelum dia menjadi pemimpin, dia adalah sosok hartawan.
perlengkapan begitu mewah, perlengkapan yang begitu lengkap. Tetapi ketika menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dia hanya memilih pemimpin yang sederhana. Dia lebih mengutamakan kesejahteraan umat. Dia lebih memilih kesejahteraan rakyat. Begitulah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sosok anaknya itu begitu sederhana, bahkan di bawah dari kata itu. Kenapa demikian? Karena baju anaknya tambal-tambal. Nah itu bentuk kesederhanaan yang luar biasa. Bukan mewah dengan pakaian yang mahal, penampilan yang wah, tidak. Tetapi penampilan yang sederhana. Bahkan di bawah itu disebutkan bahwasanya anak presiden, anak khalifah, bajunya tambal-tambal. Bahkan ketika dia bersama sahabat-sahabatnya, sahabat ini mencoba untuk menghitung berapa jumlah tambalan-tambalan yang ada pada baju anak khalifah, anak pemimpin, anak presiden. Bayangkan, tidak kita temui anak presiden saat ini yang hidup begitu sederhana atau di bawah dari kata sederhana. Ini anak Umar bin Abdul Aziz, bajunya tambal-tambal. Sampai kawan yang menghitung berapa jumlah tambalan bajunya. Begitulah sederhananya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga tidak menutup kemungkinan anaknya sedih, anaknya kecewa. Pada suatu malam diceritakan bahwasanya ketika anak Umar bin Abdul Aziz datang menjumpai Umar bin Abdul Aziz di ruang kerjanya dengan diterangi lilin sambil menangis, anak menyampaikan bahwasanya, ya, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Nah, ketika melihat anaknya datang, dia menanyakan, baik nak, apakah yang ingin disampaikan ini urusan negara atau urusan keluarga? Dikatakan anaknya bahwasanya ini adalah urusan keluarga. Begitu anak Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwasanya ini adalah urusan keluarga, maka seisi ruangan gelap gulita. Seisi ruangan gelap gulita. Kenapa demikian? Karena lilin yang tadi menyala dihembus oleh Umar bin Abdul Aziz. Sehingga menjadi penasaran anaknya. Ya, kenapa lilinnya dimatikan? Apa jawaban dari Umar bin Abdul Aziz? Nak, ini adalah lilin negara, sementara yang ingin kita bicarakan adalah urusan keluarga. Saudara-saudara, luar biasa. Luar biasa. Hanya memakai lilin saja pun Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Hanya untuk menggunakan lilin negara saja pun Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Begitulah luar biasanya Umar bin Abdul Aziz. Lilin saja tidak mau, apalagi pesawat kenegaraan. Lilin negara Umar bin Abdul Aziz tidak mau menggunakannya untuk kepentingan keluarganya, apalagi hal-hal yang lain. Sehingga dengan cara kepemimpinannya yang begitu adil, begitu amanah, sehingga dalam tempo 2 tahun, masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz luar biasa, tidak ada lagi rakyatnya yang melarat, semuanya sejahtera. Sehingga jika ingin berzakat, berimpak, bersedekah, harus keluar daerah. Kenapa? Karena rakyatnya sudah sejahtera, karena rakyatnya sudah makmur. Inilah keteladanan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau adalah sosok pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, jauh dari kata korupsi. Dia tidak mau mengambil harta rakyat, tetapi hartanya sendiri yang diserahkan ke Baitul Mal untuk rakyat. Saya pikir inilah di antara pembahasan kita pada masa dinasti Umayyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada buku kita, buku Sejarah Peradaban Islam, pada halaman 59 sampai halaman 80, dinasti Umayyah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan ini dapat menambah wawasan kita. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.